Peristiwa gerakan 30 September masih menyimpan teka-teki hingga hari ini. Salah satunya menyangkut peran Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Di antara berbagai teori tentang dalang gerakan 30 September, ada yang meyakini Soeharto lah yang sebenarnya berada di balik peristiwa gerakan 30 September dan pembantaian ratusan ribu orang yang menyusulnya. Siapakah sebenarnya sosok Soeharto? Apakah memang layak Soeharto dianggap sebagai seorang pahlawan pembangunan bangsa atau justru malah sebaliknya? Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Berikut ini beberapa fakta Soeharto terhadap gerakan 30 September. Soeharto dalang pembunuhan para Jenderal Nasution. Peristiwa gerakan 30 September sendiri awalnya dipicu dari kabar adanya sekelompok jenderal atau Dewan Jenderal yang hendak mengkudeta Presiden Soekarno. Peristiwa kelam itu terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 silam, diketahui menjadi momen pembantaian 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang dibunuh. Presiden Soeharto bukannya tidak tahu menau, tidak hanya terlibat, tapi malah dialah sebetulnya yang mendalangi gerakan 30 September dan telah mempersiapkannya jauh sebelum tahun 1965. Soeharto dan kawan-kawannya sebagai pengamat politik yang cukup tajam mempunyai ambisi jangka panjang untuk merebut puncak kekuasaan negara. Untuk mencapai tujuan jauhnya, Soeharto dan kawan-kawannya cukup lihai dalam melancarkan aksinya secara bertahap. Pertama, terpenting yang perlu dihancurkan adalah kelompok Jenderal Kanan Angkatan Darat pimpinan Nasution Yani. Sebab hancurnya mereka, maka otomatis akan membuka peluang bagi Soeharto untuk tampil sebagai orang pertama Angkatan Darat. Menghancurkan PKI dan ormas-ormasnya. Setelah kelompok Jenderal Nasution Yani dapat dibabat habis kecuali Nasution yang meleset oleh gerakan 30 September, maka Soeharto dan kawan-kawan menemukan kesempatan emas, memiliki posisi politik yang sangat menguntungkan dan otomatis menjadi pejabat KSAD. Tahap berikutnya ialah menghancurkan PKI beserta ormasnya secara politik dan fisik, partai politik terkuat dan pendukung utama kekuasaan Bung Karno. Selain kekuatan-kekuatan angkatan darat yang dia kuasai, dia juga memobilisasi kekuatan-kekuatan ABRI lainnya, prajurit kelompok Nasution Yani. Kekuatan-kekuatan ABRI pendukung Bung Karno atau yang pasif dia lumpuhkan, netralisasi atau pecah belah. Dia juga menarik, memobilisasi, dan membakar semangat kekuatan-kekuatan anti-PKI dari kalangan Islam, nasionalis marhainis, murba, gereja, mahasiswa, dan lain sebagainya. Dengan gerakan kilat, dengan dipimpin, dipelopori, dan dengan inti pasukan-pasukan tempur Angkatan Darat, dia lancarkan teror massal yang luar biasa dahsyat dan sadisnya, dengan korban konyol ratusan ribu banyaknya. Berikutnya yaitu menumpas habis kekuatan dan kekuasaan Bung Karno beserta pendukungnya. Setelah dalam waktu beberapa bulan saja PKI dapat diporak-porandakan, maka tinggal satu kekuatan yang masih menjadi perintang Soeharto untuk dapat mencapai puncak singgasana kekuasaan. Perintang itu ialah Presiden Soekarno dan beberapa pendukungnya baik sipil maupun militer yang secara formal masih berkuasa. Dan untuk lebih melancarkan operasinya supaya tak banyak menimbulkan persoalan, maka dipaksalah Presiden Soekarno untuk mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966. Dan senjata hukum ini dipakailah oleh Soeharto untuk mensukseskan operasinya dengan sangat cepat. Bung Karno dan para pendukungnya ditangkap. Bung Karno sendiri akhirnya wafat sebagai korban pembunuhan secara pelan-pelan dan terselubung dalam tahanan pada tanggal 21 Juni 1970. Suatu tragedi dan ironi bahwa Bung Karno sebagai pendiri dan proklamator negara Republik Indonesia justru wafat secara memilukan dan menyayat hati. Bung Karno dalam keadaan sakit di dalam tahanan, yang hakikatnya adalah pembunuhan secara pelan-pelan dan halus oleh Soeharto. Patut dicatat bahwa Bung Karno sampai akhir hidupnya tetap konsekuen tidak mau ikut-ikut arus membasmi komunis beserta masanya yang dilancarkan oleh Soeharto dan kawan-kawan, karena beliau setia kepada kebenaran, meskipun untuk itu beliau terpaksa ikut menjadi korban.
Dewi Soekarno dalam surat terbukanya kepada Soeharto mengungkapkan, setidak-tidaknya terdapat 3 fakta yang mengandung logika kuat bahwa Jenderal Soeharto terlibat gerakan 30 September. Pertama, dia tidak termasuk daftar jenderal yang perlu dibasmi oleh gerakan 30 September. Padahal pimpinan gerakan 30 September yang perwira-perwira ABRI itu pasti tahu peraturan intern Angkatan Darat bahwa jika KSAD berhalangan atau tidak ada, maka Pangkostrat yang berarti Jenderal Soeharto otomatis menjadi pejabat KSAD. Kedua, beberapa hari sebelum tanggal 30 September 65, Latif beberapa kali menemui Jenderal Soeharto membicarakan Dewan Jenderal dan akan adanya operasi gerakan 30 September. Soeharto tidak mencegah dan yang terpenting dia tidak melaporkannya kepada atasannya KSAD Jenderal Yani. Ketiga, sampai jam 3 sore Jenderal Soeharto sebagai Pangkostrat masih menginspeksi pasukan-pasukan raider yang tiba di Jakarta dari daerah. 2 jam berikutnya, jam 5 sore, sebagian pasukan tersebut ambil bagian bersama-sama dengan pasukan Cakrabirawa dan pasukan-pasukan lain untuk menangkapi Jenderal Nasution Yani dan kawan-kawan. Itulah beberapa fakta Presiden Soeharto di balik gerakan 30 September. Pantaskah disebut pahlawan pembangunan bangsa? Silahkan komen di bawah dan nantikan misteri sejarah menarik lainnya.